Ya, Bang Maji, terkait dengan putusan sidang perceraian dari Ratu Meta hari ini keluar dengan ikot ya Bang, mungkin sebagai kuasa hukum bisa disampaikan Bang Ya, putusan tadi bunyi kami sudah menerima putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur ya, di mana telah Majelis Hakim telah salah satunya mengabulkan gugatan dari penggugat dari klien kami Pak Ratu Meta, di mana dikabulkan sebagian ya dari gugatan. Adapun yang tidak dikabulkan adalah mengenai sebagian nafkah kepada istri ya, di mana klien kami tadi juga sudah menerima putusan secara ikot, di mana klien kami sekarang sedang berada di Bali, kebetulan sedang berada di Bali, tapi telah menerima putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur. Adapun dari Majelis Hakim tidak secara putusan tidak mengundur ya, sesuai dengan jadwal, dan kami rencananya masih menimbang ya apakah akan banding atau tidak, dikarenakan beberapa hal yang masih menjadi pikiran oleh klien saya mengenai nafkah ya. Adapun putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober hari Rabu adalah amar putusan: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menjatuhkan talak 1 Bain Sugra terkait tergugat kepada Yogi Rinaldi Fauzi bin Haji Supriyadi kepada penggugat Meta Nur Mahalasari. 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Alarik Izatul Haq dan Amar Syamsi Rizki umur 1 tahun dan berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat, dengan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap kedua anak ya. Keempat, menghukum kepada tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada penggugat ya, untuk kebutuhan dasar sehari-hari dengan nilai nafkah 5 juta rupiah. Ini untuk nafkah sehari-hari aja per bulan, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan setiap bulan, kecuali darurat yang diberikan kepada penggugat terhitung secara amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya. Jadi 5 juta itu hanya sebagai biaya kebutuhan dasar ya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan. Dan menetapkan biaya-biaya normatif seperti nafkah idah itu dalam 3 bulan keseluruhan 9 juta rupiah. Jadi nafkah idahnya juga dikabulkan oleh Majelis Hakim. Yang kelima, menghukum tergugat membayar kepada penggugat biaya-biaya tersebut seperti yang sudah dijelaskan, dan membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp322.000 seperti itu. Jadi Majelis Hakim ini juga tidak untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan itu tidak inilah mematok minimal berapa, tetapi untuk biaya keseharian itu 5 juta di luar biaya ini ya, pendidikan dan kesehatan ya. Jadi apabila tidak dinafkahi oleh saudara tergugat, kami akan mempertimbangkan mengenai nafkah yang di luar nafkah kebutuhan sehari-hari itu. Bang, tadi nafkah setengah, memang dari gugatannya berapa yang dimintakan oleh Meta sehingga keluar putusan 5 juta? Ya, memang kita mengajukan hak asuh anak diterima, mengenai cerai juga
juga dikabulkan. Tapi untuk nafkah kan untuk anak kita mengajukan angka per anak itu 24 juta ya. Sebulan. Sesuai kemauan klien saya. Per anak 24 juta. Makanya bunyi putusannya mengabulkan sebagian karena tidak semuanya dikabulkan mengenai nafkah-nafkah. Tapi yang saya ini juga berterima kasih kepada hakim, nafkah idah kepada klien kami Mbak Ratu Meta itu dikabulkan senilai 9 juta untuk 3 bulan ya seluruhannya, dimana kan sangat jarang sekali nafkah idah apalagi kita menggugat dikabulkan. Saya juga sudah memberikan penjelasan kepada klien saya, apabila tidak puas bisa dibanding, sama ini kan menunggu 14 hari. Tapi kita lihat saja Mbak Ratu Meta lagi memikir. Soalnya kalau saya lihat di pertimbangan hakim itu, karena saudara Yogi sebagai tergugat ini kan dia bekerja mengenai proyek ya, yang tidak tiap bulannya tidak pasti. Tidak pasti, ada gaji, ada pemasukan yang beberapa kali juga dikeluhkan klien kami. Mungkin itu saja pertimbangan hakim tidak mengabulkan sesuai dengan, tapi hakim juga tidak mematok gitu di luar biaya keseharian per bulan 5 juta dan kenaikan 5% tiap tahunnya juga tidak mematok. Itu di luar biaya keseharian per bulan untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Berarti hakim membebaskan kepada tergugat ya dalam hal ini untuk menafkahi anaknya. Tapi kita lihat saja apakah di luar yang 5 juta pokok tadi, akankah dari dana pendidikan dan kesehatan akan diberikan juga. Itu sih, saya juga udah menjelaskan kepada klien saya bahwa itu hakim tidak membatasi, jadi bisa nanti lebih dan minimal pun juga tidak diberikan oleh hakim. Bang, berarti nafkah idah aja, mut'ahnya tidak ada dalam putusan atau seperti apa? Nafkah idah selama 3 bulan? Iya, nafkah idah dikabulkan. Idah itu kan termasuk juga kiswah dan maskan ya. Di luar nafkah mut'ah, di luar madiah seperti itu. Kalau kiswah dan maskan itu kan termasuk nafkah idah, pakaian dan udah semua tempat tinggal itu 9 juta itu udah termasuk. Makanya kita juga memang mengajukan nafkah mut'ah, idah, madiah, kiswah dan maskan ya. Tetapi hakim di sini memang mengabulkan nafkah idah, kiswah dan maskan dalam satu bentuk 9 juta untuk 3 bulan. Yang kita juga surprise juga ya, bahwa itu kan tidak wajib, apalagi Mbak Meta ini sebagai penggugat wanita yang menggugat. Bang, respon Mbak Meta sendiri setelah tahu hasil putusan ini seperti apa, Bang? Mbak Meta tadi sudah awalnya dia ingin mencoba banding ya, tapi saya juga jelaskan dia masih pikir-pikir, karena saya bilang karena penghasilan dari tergugat ini kan juga tidak tetap, kadang ada pekerjaan, kadang tidak, bahkan sampai bandanya atau kekayaan Mbak Meta sebelum pernikahan pun juga ada beberapa yang dijual untuk kebutuhan proyek. Kita juga nggak bisa mempunyai berapa rincian tiap bulan yang didapat atau rekening dari saudara tergugat ini jumlahnya berapa, dan tidak kontinu seperti orang pekerja pada umumnya yang bisa diestimasikan oleh hakim. Tapi saya sampaikan ke Mbak Meta berpikir saja selama 14 hari ini, apabila tidak puas kita bisa banding seperti itu. Tapi kita juga jelaskan nafkah idah digabungkan sama hakim, bahkan kalau proses-proses dari perceraian wanita
peserta yang menggugat itu hampir jarang sekali hakim mengabulkan nafkah, tidak, iswah, maskan, hadiah, seperti itu.